Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Dusun Sanggaran, Desa Tambak, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Di sini terdapat banyak peristiwa penting dulunya. Selain kerajaan Sirsorangan yang pada video sebelumnya saya sampaikan, di sini juga terjadi peristiwa penting, yaitu dakwah seorang tokoh bernama Habib Soleh bin Sultan Hasanuddin Banten, atau yang dikenal oleh masyarakat dengan Mbah Semendi. Sebelum membahas sejarah Mbah Semendi secara singkat, kami memohon izin kepada zuriyah beliau bahwa video ini bukan bermaksud apa-apa, tetapi selain takdim dan mengharap barokah serta mengorek apa yang pernah dilakukan oleh sesepuh-sesepuh kita. Di sana, di tengah-tengah di pantai sana terdapat bekas yang oleh masyarakat disebut tungku atau tumang. Sampai saat ini masih ada. Konon tungku tersebut adalah peninggalan para wali ketika itu, salah satunya Mbah Arif Segoropuro Rejoso dan Mbah Semendi atau Habib Soleh. Tumang atau tungku tersebut bermaksud menahan abrasi atau luapan air laut agar tidak melonjak ke daratan, terutama di Lekok sini. Baik, Mbah Semendi adalah putra dari Sultan Hasanuddin Banten dan merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Pada usia muda, Habib Soleh atau Mbah Semendi diutus oleh Sultan Hasanuddin ayahnya untuk berdakwah di Belambangan atau kurang lebih Banyuwangi. Karena saat itu jalur yang paling mudah adalah jalur laut, maka beliau menggunakan perahu. Akan tetapi di daerah Pasuruan ini, perahu yang beliau tumpangi mengalami pecah dan kemudian Mbah Soleh Semendi tenggelam di daerah kota, tepatnya di Desa Jelak. Di Jelak ada salah seorang aulia illah, seorang wali Allah bernama Mbah Soleh atau Mbah Bolong, di mana Mbah Bolong ini adalah santri daripada Sultan Hasanuddin. Ketika itu Mbah Bolong sudah wafat, tetapi karena putra gurunya yaitu Mbah Soleh Semendi ini tenggelam, oleh Sultan Hasanuddin, Mbah Soleh yang sudah wafat ini dipanggil, "Soleh, anakku tenggelam." Maka dengan izin Allah, Mbah Soleh yang sudah wafat bangkit dari makamnya, kemudian menolong Mbah Soleh Semendi atau Habib Soleh ini. Kemudian Mbah Soleh ditolong, sama-sama Soleh namanya. Yang menolong Mbah Soleh tapi sudah wafat dan bangun dari kuburnya ketika dipanggil oleh gurunya itu, saking takdimnya. Yang ditolong pun Mbah Soleh, tapi Raden, putranya Sultan Hasanuddin. Kemudian Mbah Soleh, Habib Soleh, yang kemudian kita kenal dengan Mbah Semendi ini, diselamatkan, kalau menurut cerita rakyat, diselamatkan oleh ikan, sejenis ikan atau ikan mungsing. Setelah selamat, Mbah Semendi kemudian menikah dengan seorang penduduk lokal Lekok, tepatnya di Desa Pelalaan, di sebelah sana, di sebelah timur dari posisi kita ini. Akan tetapi pernikahan beliau tidak langgeng karena perbedaan kultur. Mbah Soleh yang seorang raden dan seorang ulama, otomatis tidak bisa bekerja sebagai nelayan seperti penduduk lokal. Suatu hari mertua dari Mbah Soleh, orang Pelalaan ini,
protes karena Mbah Soleh tidak bisa bekerja sebagai nelayan. Dengan karomahnya, Mbah Soleh atau Mbah Semendi ini memanggil ikan, maka terjadilah ikan yang ada di laut naik ke daratan dan Mbah Soleh tinggal mengangkutnya ke atas wadah ikan atau besek yang terbuat dari bambu. Kemudian dijuallah ikan-ikan tersebut. Akan tetapi karena sang mertua dan sang istri ini materialistis, akhirnya Mbah Semendi firok dengan istrinya yang ada di Lekok Pelalaan. Setelah itu kebetulan di Winongan ada sebuah wabah, yang mana wabah ini menyerang siapapun termasuk putri Raja Winongan. Kalau tidak salah ketika itu Pangeran Angkrengkusumo. Sang raja mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya akan, jika laki-laki akan diambil menantu, jika perempuan akan diangkat sebagai anak angkat. Akhirnya dalam sayembara ini Mbah Semendi lah yang berhasil menyembuhkan si putri. Akhirnya Mbah Semendi diangkat sebagai menantu oleh Raja Winongan. Kemudian Mbah Soleh Semendi akhirnya berdakwah di daerah Winongan, menyebarkan Islam. Akan tetapi di sana ada seorang resi yang tidak suka dengan kehadiran Mbah Soleh ini, kemudian mengajak untuk melakukan perang tanding adu kesaktian. Resi ini sangat sakti, saking saktinya sampai bisa menyemburkan api dari mulutnya. Ketika bertarung dengan Mbah Soleh Semendi, Mbah Soleh Semendi disembur dengan api, tetapi dengan izin Allah selamat. Pada pertempuran terakhir, pamungkas Mbah Soleh, seorang resi ini mencopot udengnya atau ikat kepalanya, dilempar ke udara, berubah menjadi senjata yang sangat mematikan seperti pedang. Mbah Semendi mengangkat terompahnya atau bangkia. Bangkia itu sandal yang terbuat dari kayu, kemudian dilempar ke udara. Akhirnya terjadilah pertarungan antara udeng atau ikat kepala dengan terompah itu, terompah dari kayu itu. Akhirnya Mbah Semendi menang. Ikat kepala diinjak dengan terompah atau bangkia atau terompah dari kayu itu. Akhirnya sang resi menyerah, kemudian bersyahadat masuk Islam, bahkan menjadi murid beliau. Kemudian sang resi itu mendapat julukan Mbah Labuh Geni karena punya kesaktian yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Sekarang makam Mbah Labuh Geni ini ada di desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, terletak di sebelah utara makam Mbah Semendi. Mbah Semendi merupakan seorang sayyid dari klan Basaiban. Nasabnya sambung kepada Rasulullah, dan hingga saat ini makam beliau banyak dikunjungi oleh para peziarah. Dan konon di sekitar ini, di sekitar wilayah Lekok ini dulu banyak petilasan atau peninggalan dari Mbah Semendi dan Mbah Arif. Mbah Arif kalau menurut nasab atau silsilah yang dipampang di makamnya merupakan adik kandung daripada Mbah Semendi, termasuk Sarifah Khadijah yang dimakamkan di Bangil. Dulu di tempat ini pernah terjadi rapat atau musyawarah dalam menghadapi strategi dakwah Islam di Pasuruan ini, dan salah satu peninggalannya adalah di sana di tengah-tengah pantai itu ada tumang atau tungku yang sampai saat ini masih ada itu oleh penduduk setempat, masih dikeramatkan, masih dijaga, dan alhamdulillah abrasi yang terjadi di daerah sini tidak begitu parah. Demikian
video kali ini, diskusi kali ini. Monggo diskusi, kita diskusi di kolom komentar, karena apa yang saya sampaikan ini tidak tentu benar, karena tidak ada penelitian secara mendalam, hanya berdasarkan cerita tutur, akan tetapi kami rangkum dari berbagai sumber yang insya Allah valid dari cerita turun-temurun. Oke, siapkan kopinya. Assalamualaikum.